Kita ke informasi berikutnya. Ketua DPD RI menilai seluruh mantan Presiden RI yang telah wafat pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional. Berikut kami hadirkan perbincangan saya bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama kami pemirsa, kita masih bersama dengan Bang Sultan, Ketua DPD RI. Bang Sultan, tadi sempat terputus pertanyaan saya. Ini soal gelar pahlawan nasional. Itu apakah elitis, politis, atau memang sebuah hal yang harus dilakukan, Pak Bang? Iya, terkait dengan gelar pahlawan nasional ya memang kita yang terus akan mendorong agar pahlawan ini bukan hanya pahlawan nasional ya, termasuk di daerah-daerah juga ya, lebih inklusif ya, lebih terbuka, lebih jelas kriterianya ya kan, orang-orang yang memang berjasa, namanya juga pahlawan kan. Pahlawan itu orang yang rela berkorban. Betul. Untuk bangsanya, untuk negaranya, untuk daerahnya, kemudian tanpa pamrih. Jadi kita mendorong agar pahlawan atau gelar pahlawan nasional itu betul-betul inklusif, ya kan, terbuka. Dengan adanya dinamika politik yang terjadi, apakah mantan Presiden Republik Indonesia itu berhak mendapatkan gelar tersebut? Iya, saya dari awal mention betul bahwa ini namanya juga pahlawan ya. Pahlawan orang yang rela berkorban, berjasa sama negaranya, kemudian terlepas dari pro dan kontra, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, selayaknya semua mantan Presiden Republik Indonesia, saya setuju secara pribadi diberi gelar pahlawan nasional yang sudah meninggal ya, yang sudah wafat. Kenapa? Karena semua mantan Presiden Republik Indonesia pasti sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, untuk memberikan yang terbaik kepada negaranya, ya, agar negaranya lebih baik, masyarakatnya lebih baik, ya. Lalu sudah layak, sudah sepantasnya. Nah, di dalam negara demokrasi pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi saya mau menyampaikan bahwa sudah selayaknya kita berpikir yang lebih wise, lebih negarawan. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak negarawan dibandingkan dengan politisi. Makanya saya tulis buku Green Demokrasi. Itu jawaban atau kerisauan atau harapan sekaligus bahwa sistem politik dan sistem demokrasi kita harus kita dorong untuk lebih banyak melahirkan negarawan ketimbang politisi. Jadi kalau ditanya lagi, sekali lagi, mantan presiden, semua mantan presiden Republik Indonesia saya setuju. Berarti saya lebih spesifik lagi, Soeharto berhak mendapat gelar pahlawan? Jangankan Soeharto, yang lain-lain pun saya pikir sama. Saya tidak mau bicara orang per orang, tapi semua mantan presiden negara kita itu layak dan pantas untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Ya, bahwa ada kekurangan, kelebihan, ya Tuhan saja, malaikat saja, atau nabi saja kan mencatat kok amal orang, baiknya berapa, buruknya berapa. Ya kan, apalagi kita kan, ya, manusia kan jauh dari sempurna kan, jauh dari perfect. Tapi negara ini justru harus memberikan contoh, mengedukasi masyarakat atau generasi mudanya bahwa ayo lakukan yang terbaik, maka negara juga memberikan tempat yang terbaik. Jangan sampai justru negara tidak memberikan contoh itu. Nah, makanya dengan posisi semua mantan presiden dijadikan pahlawan nasional, itu sebenarnya kan negara sudah memberikan contoh atau sinyal bahwa ayo kita bangun negara sama-sama, bergotong royong, lakukan yang terbaik, tidak ada dendam, itu yang paling penting. Kenapa? Karena nggak akan berkesudahan nanti kalau seandainya hanya karena hal-hal sepele, karena kekurangan-kekurangan dari tokoh-tokoh nasional kita, karena kekurangan-kekurangan dari mantan-mantan presiden kita, itu harus kita jadikan bahan atau semacam dijadikan alasan untuk tidak menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Sehingga nanti kan akhirnya
ya dendam yang pernah muncul. Ya. Menurut saya itu tidak baik. Karena kan ada dinamika politik yang terjadi ya Bang Sultan ya, sehingga orang tuh kadang merasa ini layak, ini tidak layak. Nah, cuman gelar pahlawan nasional ini ada impact-nya nggak ya? Maksudnya positif negatifnya ketika ini diberikan tuh ada nggak ya? Ya tentu, pasti. Tapi saya mau sampaikan begini, itu tadi yang saya sampaikan bahwa layak, iya. Tapi lagi-lagi kan negara juga kan punya aturan. Ada regulasi yang mengatur, ada syarat-syarat, ada term and condition-nya. Jadi pertama layak dulu, setelah layak ya tentu kan ada aturannya yang akan diverifikasi, yang akan dicek lagi, yang akan dipastikan bahwa syarat-syaratnya lengkap. Jadi pantas ya, tapi kemudian syaratnya lengkap ya jalan gitu loh. Menarik sekali ternyata ngobrol sama Bang Sultan ini. Kapan ya ada waktu bisa ngopi bareng kita ngobrol lagi nih Bang? Anytime. Anytime ya? Iya, kapan aja. Asal nggak sibuk, kayaknya kesibukan akan makin bertambah. Kapan aja. Saya yang senang, makasih banyak. Terima kasih banyak ya Bang. Kita sudah diberi fasilitas yang nyaman untuk bisa ngobrol di sini. Nanti izin kita bisa berdialog lagi Bang. Iya dong. Terima kasih banyak ya Bang Sultan. Dan demikian pemirsa perbincangan kita bersama dengan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga tadi yang disampaikan ya berdampak bagi kemaslahatan kesejahteraan masyarakat Indonesia agar merata. Terima kasih, saya Yuda Ando pamit. Sampai jumpa. Ya, perbincangan lengkap saya bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin dalam program One on One malam ini bisa Anda saksikan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Sindo News TV. Pemirsa, usai viral diwawancara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, penyandang disabilitas resmi bekerja di Transjakarta. Selengkapnya usai jeda, Sindo Prime segera kembali. Daru itu meninggal bukan karena banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV.